Renungan Hari Rabu 16 Agustus 2023 Pekan Biasa ke-19 tahun A. Membuka diri untuk mendengar nasihat sesamamu. Bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan bab 34 ayat 1-12 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 15-20. Saudara-saudariku terkasih, salah satu keluhan dari kebanyakan orang tua adalah kesulitan berhadapan dengan anak-anak ketika menasihati mereka. Apalagi pada zaman ini ketika masing-masing sudah asik dengan handphonenya, orang tua sulit untuk mengajar, menasihati anak-anaknya. Orang lebih taat pada bunyi WA, SMS, panggilan yang masuk via handphonenya daripada panggilan orang tua, orang lain, dan lain sebagainya. Ketika kita berkomunikasi, bila handphonenya tidak dinonaktifkan, maka masing-masing orang akan sibuk, asik dengan handphonenya. Perlu serius lagi latihan untuk mendengar secara baik dan benar, khususnya mendengarkan nasihat, teguran yang disampaikan oleh orang tua, pimpinan, guru, Tuhan, dan sesama. Saudara-saudariku terkasih, dalam kisah Injil hari ini, Yesus berbicara secara khusus tentang bagaimana berhadapan dengan persoalan dengan teman dan solusi untuk menyelesaikan persoalan itu. Yesus tegas mengatakan bahwa orang yang bersalah jangan langsung dihakimi atau dihukum, tetapi harus didahului dengan teguran. Prosedur teguran juga harus dilalui beberapa tahap. Tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya duduk dan berbicara, duduk dan berkomunikasi, menyelesaikan persoalan dari hati ke hati, berdialog secara baik dan tulus, tidak emosional, rendah hati untuk saling mendengar, menerima, dan memahami. Yesus mengatakan, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau mendapatkannya kembali. Tahap berikutnya adalah jika orang yang dinasihati itu tidak mendengar. Yesus juga tidak menghendaki hukuman, tetapi proses pertobatan. Maka usulan Yesus adalah bawa seorang saksi atau 2 orang saksi lagi. Mereka hadir untuk mendengar dan memberi kesaksian. Jika ia tidak mendengar dan menerima kesaksian itu, bawa lagi jemaat, dan jika ia juga tidak mendengarkan pandangan dari jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, seorang pemungut cukai. Saudara-saudariku terkasih, Yesus sangat menekankan sikap kerendahan hati untuk menerima dan mendengar suara Tuhan dan siap untuk berdamai. Jauhkanlah diri dari sikap sombong dan angkuh, karena kesombongan akan menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas sabda Tuhan hari ini? Kita mau jadi manusia beriman. Kita semua adalah manusia beriman. Seringkali kita temukan manusia beriman yang baik dan manusia beriman yang sombong, yang tidak rendah hati untuk mendengar. Orang sombong selalu menutup mata hati, pikiran, dan kehendak pada dirinya sendiri. Dia tidak mau mendengar orang lain. Dia menganggap nasihat orang lain tidak ada gunanya. Sedangkan orang yang rendah hati akan terbuka, sabar, dan penuh pengertian, siap mendengarkan nasihat orang lain, dan teristimewa nasihat orang tua, Tuhan, dan orang yang sungguh dikasihinya. Ia akan selalu membuka diri. Ia takut kepada Tuhan.
Orang sombong digolongkan Tuhan sebagai orang yang tidak mengenal Allah, bukan lagi anak Allah. Sedangkan orang rendah hati digolongkan sebagai orang yang membuka diri untuk Tuhan dan akan mendapat berkat, dan dia digolongkan sebagai putra dan putri Allah. Pilihan kita mana? Mau jadi orang sombong atau mau jadi orang yang rendah hati? Semoga pilihan kita membawa berkat bagi kita dan berkat untuk sesama kita. Amin.